tiga topik tadi yang kita mau angkat di dalam film ini. Yang satu mengenai bully, yang kedua mengenai geng motor dia, ketiga mengenai pergaulan. Dan keadilan, masih ada tersangka yang belum juga sampai sekarang tertangkap ya Ibu. Ya, jadi semoga dari film ini kita bisa mendapatkan banyak pelajaran untuk penonton. Baik, kalau gitu selanjutnya apa sih Pak yang diharapkan sebenarnya dari film ini? Ada lagi mungkin Pak selain 3 hal tadi Pak? 3 hal itu mungkin yang menurut saya paling penting. Paling utama ya Pak ya. Keluarga juga setuju. Ketika saya bicara sama Ibu Mariana sebagai kakak almarhumah, beliau juga bilang bahwa dia nggak mau ada bina-bina lagi ke depannya. Bina lagi ke depannya. So itu yang membuat saya oke, ayo kita garap film ini. Ikut merinding saya Pak. Dan kenapa film horor? Karena ada video kesurupan almarhumah yang itu menjadi sebuah bisa dibilang viral ya. Dari gara-gara itu kita angkat ini menjadi crime horror. Crime horror Pak ya. Baik, kalau begitu selanjutnya kita akan beralih ya, kita akan berbincang-bincang dengan keluarga almarhumah Vina ya, yang akan diwakili ini juru bicaranya akan langsung dari kakaknya almarhumah Vina ya. Apa alasan yang akhirnya membuat keluarga ya akhirnya setuju kalau kisah Vina ini akhirnya diangkat ke dalam sebuah film layar lebar? Sebelumnya terima kasih, saya kakak dari almarhum Vina. Saya setuju untuk dijadikan film. Sebelumnya hanya ingin lebih banyak doa untuk adik saya sendiri. Terus ya sama seperti Pak Deres, jangan ada kemungkinan yang lain. Karena udah cukup adik saya aja. Kemudian kesannya kalau boleh tahu nih dari Kak Mariana, dari keluarga gitu, kesannya setelah akhirnya hari ini ya melihat langsung, belum filmnya ya karena filmnya belum launching baru tanggal 8 Mei ya, apa akhirnya bagaimana kesannya setelah melihat trailer atau cuplikan dari film Vina sebelum 7 hari ini? Kesannya ada kemiripan sih, dari cerita ada kemiripan. Cukup bagus juga ya, bagus. Sebenarnya apa sih yang ingin disampaikan dari film ini kalau dari segi pandangnya, sudut pandangnya Mas Anggi sebagai seorang sutradara? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih ya buat sekali lagi buat Pak Diraj dari The Company dan keluarga almarhumah Vina yang udah jauh-jauh datang dari Cirebon ke sini, pemain-pemain yang luar biasa dan teman-teman pers semua yang mau datang. Ya pertama, saya lagi ditawarkan cerita ini, kita udah aware, wah ini sempat ada kejadian emang itu tuh. Jadi saya baca-baca, oh my god, saya kejadian tragedi yang sangat mengenaskan gitu ya, dan sampai sekarang ya itu tadi kan justice-nya is not served properly gitu. Jadi masih ada tersangka yang belum tertangkap. Nah ini yang membuat saya apa ya, ya bisa dibilang kecewa sih sama hukum negara ini yang tumpul ke atas dengan terus tajamnya ke bawah gitu. Jadi yang saya merasa harusnya sih bisa ketangkap gitu, harusnya harusnya nggak seperti ini lah, harusnya keadilan dan hukum negara ini bisa terapkan lebih baik. Dan ini moralitas apa ya, anak-anak geng motor ya, preman-preman di jalan ini yang semakin nggak bisa di luar kendali lah gitu. Geng motor ini udah bukan kenakalan remaja lagi, ini udah kriminalitas gitu kan ya. Saya jadi apa ya, agitated tuh apa ya, kayak gelisah sendiri gitu kan. Makanya saya sebenarnya harus dikerjakan ini, harus dibuat film ini. Film ini menjadi penting untuk dibuat karena dari prosesnya aja itu udah banyak terjadi hal-hal yang serupa gitu. Bahkan kemarin bulan lalu ya di Lampung juga kejadian anak 16 tahun diculik terus
abuse, sexual harass bareng-bareng semua. Maksudnya it keeps happening gitu di negara ini sih, di dunia dan negara ini gitu, terusnya gitu kan. Itu sangat menggelisahkan, apalagi saya punya anak perempuan gitu. Saya juga punya keluarga, relasi-relasi yang penyintas kekerasan seksual juga gitu. Jadi yang film ini menjadi penting, dan saya ya itu tadi saya harus bikin ini film nih gitu. Jadi untuk mengangkat awareness dari para penonton sekalian semuanya secara umum, secara general, dan secara khususnya untuk para yang berwenang nih, yang berwajib, yang harusnya ditugaskan untuk menjaga ini semua agar tidak terjadi gitu. Ini mungkin ini film yang banyak banget kejadian yang paling banyak ya, terjadi hal-hal yang di luar dugaan, yang di luar Nurul, di luar Vika gitu ya. Di luar Nurul lagi kata-kata yang lagi in banget ya. Iya. Dari hari pertama kita sampai di Cirebon aja gitu kan. Saya udah mimpi macam-macam gitu kan, dan satu hotel tuh dulu juga udah lebih macam-macam gitu kan. Jadi yang pengalaman yang secara sosialnya dan secara spiritualnya itu sangat beda dari yang sebelumnya lah gitu kan. Jadi ya sampai masih bisa dibilang juga kita mungkin karena kita mendalami terlalu dalam gitu ya cerita ini semuanya, karakter almarhumah Vina, dan kita benar-benar napak jelas dari kejadian-kejadiannya, tempat-tempatnya semuanya gitu. Kita kayak benar-benar kenal dengan almarhumah, dan benar-benar tingkat kepedulian itu udah meresap banget. Jadi yang kita merasakan, bahkan dari pemain sendiri itu kan kadang merasakan kita kayak ada kehadirannya almarhumah pada saat di lokasi syuting gitu kan. Sampai ada yang viral itu pas kita di lokasi syuting yang jalanan macet banget itu, terus ada yang bilang bahwa oh dia ada di situ tuh gitu kan. Nah, kayak gitu aja gitu kan. Dan itu bukan satu dua orang yang ngalamin gitu. Jadi hampir banyak lah dari jajaran kru dan pemain yang merasakan pengalaman spiritual yang berbeda di film ini gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semuanya, aku Naila Purnama dan aku berperan sebagai Vina di film Vina Sebelum 7 Hari. Kesan dan pesan selama syuting, menurut aku ini salah satu project yang spesial banget buat aku, karena mungkin karakter yang aku mainin ini ada sosoknya. Dan dari awal, karena sebelum aku ditawarin pun sebenarnya aku udah tahu cerita tentang almarhumah. Jadi mamaku pun juga sempat kayak ceritain tentang ini ada kejadian di Cirebon, untuk jadi pelajaran buat aku juga. Terus makanya aku nggak nyangka bisa dapat kesempatan buat peranin Vina. Selama syuting aku ngerasa aman. Aku nggak tahu kenapa aku ngerasa ternyata nggak semenakutkan yang aku kira, karena awalnya aku sempat banyak keraguan gimana nanti caranya, pastikan banyak ekspektasi dan lain-lainnya juga. Tapi setelah, jadi waktu kita hari pertama syuting, sebelum syuting kita ke Cirebon, kita sempat ziarah dulu ke makam almarhumah, dan disitu aku sempat ngobrol langsung. Menurut aku ya, aku ceritain aja tentang perasaan aku segala macem, dan menurut aku dari situ gak tahu kenapa aku merasa selama proses syuting tuh dibantu, jadi lebih lancar dan aman aja rasanya, gak ada yang aneh-aneh gimana. Walaupun mungkin sekitar aku tuh kayak kadang mamaku ngeliatin aku terus dia bingung, kok kamu kayak aneh sih, kelihatannya kayak bukan aku. Tapi sejujurnya aku yang ngerasain sih, aku ngerasa biasa aja. Jadi menurut aku ini juga bisa menjadi suatu keberuntungan untuk aku untuk bisa ngerasain jadi almarhumah dan bisa menyampaikan nanti kepada penonton tanggal 8 Mei apa yang beliau rasakan, kesakitannya, kepedihannya, dan semoga itu bisa jadi pelajaran juga buat yang nonton.